Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 33 surat Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, ardul maitah. Ahyainaha wa akhrajna minha, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun, maka daripadanya mereka makan. Ahyainaha, kami hidupkan, menghidupkan yang mati. Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah sementara, sebagaimana perahu yang bersinggah di suatu pulau yang kecil. Perumpamaan itu sebagai cermin agar bumi yang diciptakan oleh Allah berguna bagi manusia, maka manusia hendaklah mencari makna dari bahtera yang dikasih Allah di muka bumi ini. Dengan Al-Quran adalah cara, Yasin wal Quran al-Hakim adalah cara solusi yang terbaik dalam rangka menghidupkan potensi diri yang mati. Kata-kata ahyainaha, hidup. Kata-kata hidup itu bisa dikatakan hidup karena ada yang mati. Bumi ini kering, tandus. Bayangkanlah kalau bumi ini tidak siap menerima air, banjir bah. Bumi siap menerima air, lihat. Dia sadari dia tandus, dia mati, maka air siap menurunkannya. Nah, kalau kita sudah merasa pintar, sudah merasa kaya, tidak siap lagi diterangkan. Bagaikan gelas yang penuh, tidak lagi siap diisi air. Tidak siap diisi air. Tapi kalau orang yang kosong, dia menjadi semakin tunduk seperti padi, maka diisi semakin berkurang, semakin bodoh di hadapan Allah. Itu yang benar. Maka bumi yang mati, bagaikan seorang manusia yang mati, tidak memiliki apa-apa, siap menerima ayat-ayat Allah. Siap menerima untuk disuburkan, ditumbuh kembangkan. Ada kata-kata habban. Habban itu adalah benih. Habban itu adalah biji-bijian. Cinta juga, dia atom. Lihat sperma, jutaan sperma yang terpancar dari orang tua kita mengejar satu sel telur untuk menjadi manusia seperti kita ini. Dan mereka berlomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dan perlu diketahui bahwa segala sesuatu dengan setelah dapat sesuatu itu, maka dia siapkan diri dia untuk berlomba, untuk siap bertarung. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, hasilnya kita sekarang ini berapa juta sperma kawan-kawan kita yang mau jadi kalah kita buat, kita hasilnya. Sekarang kita berlomba juga untuk mengalahkan kekafiran, kemunafikan, kefasikan, semua yang telah kita lakukan sejak kita lahir sampai sekarang untuk sampai ke sel telurnya Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk kita mengatakan la ilaha illallah di ujung cerita ketika Allah manggil kita. Apakah kita ulang sperma yang jadi seperti ini dan kita bertarung sekarang ini untuk mengalahkan kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kefasikan, kemusyrikan? Bukankah alam semesta ini ditundukkan untuk manusia? Luqman ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Ada perkataan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kutundukkan secara zahir, secara batin. Jadi alam semesta mikro makro untuk manusia, bukan untuk yang lain. Wa asbagha 'alaikum, ditundukkan untuk kalian. Tidak kita optimal melakukan ini untuk kita bersyukur. Kalau Allah memberikan hidup kepada diri kita, lihatlah bumi memberikan kehidupan. Kita tidak boleh sembarangan kepada bumi. Air mengalir, kita minum air. Lihat kita dari tanah tumbuh-tumbuhan, kita tidak bisa mengkhianati bumi karena bumi telah banyak memberikan nilai pada diri kita. Bisa kita balik kembali, kita kembalikan yang terbaik. Maka kepekaan lingkungan sangat istimewa. Orang yang peka lingkungan karena dia adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang mempelajari Al-Quran, boros atau tidak, atau mengabaikan Al-Quran, mengabaikan lingkungan, berarti dia tidak mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran, dia sangat menghargai dari hasil bumi itu. Maka bumi itu memberikan yang terbaik buat diri kita semua. Sudahkah kita memberikan
seperti bumi. Dan tanduskan diri kita untuk siap menerima keadaan itu. Nah, kita makan nasi. Lihatlah ya, dari nasi tadi yang kita makan itu, sebelumnya adalah tidak punya apa-apa, benih, gabah. Kita bersabar, terus dipanaskan, padi, terus beras. Tidak mampu kita makan beras karena hancur usus kita sampai lembut, sampai kepada kita. Sama juga, apa yang kita makan itu kita kunyah habis ke bawah dan naik oksigen. Yang kita makan adalah, yang kita dapatkan oksigen untuk kita bernafas dan glukosa, untuk tenaga. Sama juga, kita lagi makan sekarang ini, makan informasi. Informasi menciptakan orientasi. Orientasi memicu motivasi. Motivasi menjelma jadi perilaku. Itu makanya kita diharamkan makan babi, makan anjing. Karena kalau makan anjing jadi kelakuan anjing. Kalau kita makan babi seperti babi. Karena apa yang kau makan itu bergantung. Dia akan menjadi bumi diri kita. Maka makanlah yang halal, halal jiwa kita. Kau makan yang haram, tidak cocok dengan tubuh kita, maka kelakuanmu juga haram. Tidak cocok tubuh kita dengan babi, maka kau akan menjadikan keharaman di muka bumi. Kau akan merusak bumi. Kau makan anjing juga begitu. Karena anjing, babi bukan untuk dimakan, tapi untuk melestarikan alam. Nah, sama juga itu. Maka betapa hebatnya makna sebuah informasi. Siapa yang menguasai informasi, ia akan menguasai dunia. Ini bagaikan orang yang luar biasa hebatnya. Di bidang informasi dan periklanan, ini paling istimewa. Siapa yang menguasai informasi, ia akan menguasai dunia. Makna sebuah informasi. Lihat Amerika, menggenggam informasi. Dia tidak punya apa-apa. Lihat negara-negara lain diperbudak olehnya. Akibat dia pegang informasi. Kita yang punya minyak, kemana minyak kita? Kita yang punya batu bara, kemana batu bara kita? Kita kaya raya, Masya Allah, negeri bagaikan Jannatun Naim. Negeri kita ini makanan luar biasa dari Aceh sampai Merauke. Luar biasa, Masya Allah. Coba pergi ke luar negeri, bandingkan dengan negerimu. Betapa hebat soal makanan, soal ini semua. Bersyukur benar. Dan kita tidak punya informasi untuk kita genggam menguasai dunia. Maka informasi itu hanya ada dalam Al-Quran. Genggamlah Al-Quran, kau kuasai dunia. Janji Allah memang seperti itu. Dan kita lihat makna sebuah informasi itu. Itu yang pertama dari apa yang kita dapatkan di dalam ayat ini. Yang kedua, informasi sebagai tolak ukur. Apa yang kita lakukan sekarang? Misalnya, gentong durian tidak akan pernah keluar bau cempedak. Apa yang kita makan tidak pernah keluar sesuatu yang berbeda dari apa yang kita makan. Sama juga, kalau Quran kau lakukan, Quran kau baca, maka perilaku Quran secara otomatis. Semoga kita mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.